Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Setelah beberapa kali melakukan kunjungan ke Ekayana Geraha Sakya Putra Mandira ini, namun saya belum sempat syuting secara lengkap dan belum sempat saya publikasikan. Namun syukurlah akhirnya cita-cita ini dapat tercapai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini pagi hari sekitar jam 8:30 pagi saya berada dan melakukan syuting di Ekayana Geraha Sakya Mandira. Ini terletak di Jalan Mangga 2 nomor F27. Ini di dekat daerah Tanjung Duren. Saya sudah izin kepada Suhu Arya Maitri Mahastawira dan juga Bante Dharma Vimala Mahatera untuk melakukan syuting ya, mengenai Sakya Mandira ini. Nah, ini saya masih di depan dan saya akan masuk ke dalam untuk mensyuting kondisi keadaan di dalamnya. Nah, inilah Sakya Putra Mandira. Nah, ini bagian lantai dasarnya, bawahnya. Jadi ada sebuah areal parkir yang cukup luas ya di daerah ini. Ini untuk sarana penunjang bagi kegiatan-kegiatan Ekayana Geraha Buddhist Center Indonesia. Ya, jadi bicara misalnya ada pameran dan kegiatan-kegiatan lain, karena areal di Ekayana terbatas maka diadakan di sini. Demikian juga Minggu karena saking banyaknya umat sehingga terpaksa digunakan sarana ini untuk kegiatan-kegiatan tersebut, pameran dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dana-dana yang ditulis dengan tinta emas orang-orang yang bersumbangsi ketika pembangunan gedung ya Sakya Putra Mandira ini. Ya, diberi nama Sakya Putra karena memang kita semua adalah putra-putra Sakya, karena kita adalah penganut dari Sakya Muni Buddha. Jadi Sakya itu adalah sukunya. Kita putra-putra Sakya terutama yang monastiknya. Nah, ini adalah lantai bawah, basementnya ya, cantumkan nama-nama orang yang berjasa ya dalam pembangunan Sakya Putra Mandira ini. Pagi ini saya sudah ditunggu oleh Bante Dharma Vimala ya. Selamat pagi Bante, Amitofo. Ya, ada beberapa kendaraan yang diparkir di sini. Jadi Sakya Mandira, Sakya Putra. Sakya Putra artinya sudah saya jelaskan tadi, putra-putra Sakya. Karena kita ini adalah pengikut dari suku Sakya yang menjadi Buddha yang kita kenal dengan Sakya Muni atau Buddha Gautama. Dan Mandira itu bila diterjemahkan itu adalah bahasa Sanskerta yang berarti kuil atau tempat kediaman suci. Jadi ini adalah tempat kediaman suci bagi para putra putri Sakya. Dan memang di sini gedung ini dibangun atas prakarya dari Suhu Arya Maitri Mahastawira.
Ya, beliau memang punya ide, visi, misi yang sangat bagus, ya, yang merupakan pionir di Indonesia yang mau tahu tentang sejarah-sejarah, terutama sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia yang tentu saja tidak boleh kita lupakan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno, jaket merah, jangan pernah melupakan sejarah. Nah, tadi saya sudah bertemu dengan Yang Mulia Bante Dharma Wimala Mahatera, dan selanjutnya nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bante seputar Sakya Mandira ini. Ini nanti naik kiri kanan ada tangga menuju ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini banyak koleksi barang-barang antik, ya, yang dikumpulkan secara perlahan dan telaten oleh Yang Mulia Suhu Arya Maitri Mahastawira, Ketua Ekayana Wihara Buddhist Center Indonesia. Ya, pembarangan di sini sangat asri, ya, dan juga banyak koleksi benda-benda antik. Nah, ini termasuk ada mobil Honda yang model lama, ada ambulan milik Wihara Ekayana Geraha, dan itu adalah mobil untuk mengangkut Bante dari Wihara Ekayana menuju ke Sakya Putra Mandira ini. Inilah suasana di basementnya. Nah, kita akan menuju ke lantai 2. Ini di sisi kirinya, dan itu ada stupa di sisi kanannya. Nah, ini bagian belakang basementnya, ya. Ini tembus ke jalan Mangga juga, Mangga berapa di bagian belakang. Jadi ini dari jalan depan dan belakang pun ada jalan. Ya, ini lumayan panjang, dan tadi saya dapat penjelasan dari Bante Wimala bahwa di sini baru ditambah satu ruangan, yaitu ruangan pemujaan Kuan Im, Bodhisattva Mahasatwa Avalokitesvara. Ya, memang minggu yang lalu di areal ini diadakan festival vegetarian food. Nah, ini ukiran-ukiran ini adalah benda antik yang dikumpulkan secara perlahan dan telaten oleh Su Arya Maitri, dan kemudian digunakan di ruangan ini sebagai pintu dan jendelanya. Ini memang satu pekerjaan yang tidak mudah dan butuh kesabaran, ketelatenan, ya, sehingga bisa terwujud jadi satu ruangan seperti ini. Dari keping-keping yang mungkin dianggap tidak berharga, tidak berguna, disia-siakan, namun di tangan orang yang peduli terhadap budaya dan tradisi Tionghoa, tentu ini menjadi barang yang sangat berharga. Nah, inilah buktinya, barang-barang yang tersia-siakan ini dirakit perlahan-lahan oleh Su Arya sehingga menjadi kembali bermanfaat. Ya, walaupun ruangan ini kecil, namun semua ornamen-ornamennya adalah ornamen kuno yang dirawat dengan baik sehingga menjadi utuh dan bisa digunakan lagi. Nah, ini adalah arca dari Bodhisattva Avalokitesvara Kwanseum Pusa. Bodhisattva yang penuh realisasi, cinta kasih dan kasih sayang, yang selalu mendengar jerit tangis dan melihat penderitaan umat manusia dan siap menolong untuk menyelamatkan dan membebaskannya dari duka atau derita yang dialaminya. Nah,
Nah, ini adalah tangga naik dari basement menuju ke lantai 2. Nah, ini saya sudah berada di lantai 2. Inilah situasinya lantai 2 ya. Dan saya juga baru dengar dari Bante Dharma Wimala bahwa bagian samping dari tanah di Sakya Putra Mandira ini juga sudah menjadi milik dari Ekayana Graha. Nah, memang sangat luas. Dan ini dan situasinya sangat rapi, sangat terawat. Ini gedung ini sudah berusia sejak COVID ya, sebelum COVID ini sudah dibangun. Nah, sampai sekarang ya sudah cukup lama, sekitar 5-6 tahun, namun masih tetap bersih, rapi, berintas ya, sangat bagus. Nah, ini adalah koleksi juga patung Fuluso, dan ini ada jam antik ya, dan ini adalah tekad keluarga Buddhis. Nah, ini perlu kita hayati dan renungkan bersama serta dipraktekkan dalam keluarga Buddhis. Nah, ini adalah situasinya. Saya akan syuting dari ruangan ke ruangan, dan kemudian juga akan ada sesi waktu berbincang-bincang dengan Suhu Dharma Wimala. Tanharna Dharma Manggarawa, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Nah, ini adalah kamar-kamar tidur untuk para anggota Sangga senior yang juga adalah murid-murid dari Suhu Haramaitri Mas Tawira. Nah, ini kamar-kamarnya cukup banyak, dan konon katanya kamar dari Suhu Nyana Maitri ya, Syekh Cimse juga ada di sini di Sakya Putra Mandira ini. Nah, ini adalah lantai, dari lantai 2 melihat ke bawah ke lantai dasar. Nah, itu adalah Jalan Mangga 2 ya, tempat di mana lokasi Sakya Putra Mandira ini berdiri. Kita akan lihat ke ruangan-ruangan lain. Ya, ini kelihatannya banyak tanaman-tanaman, bonsai-bonsai yang bagus-bagus ya. Lukisan dindingnya juga bagus. Ya, memang Yang Mulia Suhu Nyana Arya Maitri ini sangat mencintai budaya-budaya dari Chinese, terutama dari leluhur dari wihara Konghuasi di Fujian di Tiongkok, yang merupakan wihara leluhur dari bante-bante yang bergabung di Sangga Agung Indonesia. Nah, ini adalah pintunya, tempat ada altar Buddha ya. Kemudian ini Chenso Kuan Im ya. Kita bisa lihat betapa bersih, rapi, indah, nyaman, tertib, amannya. Nah, ini ada Pak Lohan, sama dengan yang ada di wihara kita, Wihara Buddha Warman. Nah, ini ada koleksi-koleksi lukisan-lukisan antik, cermin antik. Dan ini adalah Chan San Paofo dan Chenso Chenyen Kuan Im Pusa. Mungkin di Indonesia banyak wihara-wihara yang lebih besar, lebih megah. Namun kalau keindahannya, keasriannya, dan nilai-nilai sejarahnya mungkin tidak bisa menandingi
Wihara Ekayana, dan juga fasilitasnya ini yaitu Sakya Putra Mandira, gedung suci atau kuil tempat putra-putra Sakya. Nah, ini adalah arcanya ya. Dan ini adalah di samping kanan altar ya, juga arca Zhenshou Qianyan. Jadi sekali lagi ini sebenarnya lebih mirip ke ruangan museum lah ya, bukan tempat pemujaan umum ya. Kita lihat ada beberapa gambar-gambar antik. Ini juga mejanya, meja kuno, meja antik ya. Ini kitab Mahapitaka di Wihara Buddha Warman Padang juga ada, yaitu Pitaka yang ditulis dalam bahasa Mandarin. Ini juga ini Xinjing ya. Ke depan dan satu menghadap ke belakang. Ini juga arca Kuan Im ya, dalam berbagai posisi. Ini kursi antik dengan bentuk kursi sulaman yang juga antik. Nah, ini arca Cunti Pusa, Cundi Bodhisatwa Mahasatwa. Cunti Pusa ini juga adalah merupakan salah satu manifestasi dari Kuan Yin Pusa. Ini ada arca Kuan Gong, kemudian Chang Fei dan Lao Pi, dan Kuan Ping ya, Kuan Gong, Kuan Ping dan Chang Fei Tionghui. Ini ada kolam, ada ikan koi, semuanya terawat dengan begitu rapi, bersih, dan indah.
dan udara di sini cukup sejuk karena memang banyak area terbukanya. Jadi ini di lantai 2, walaupun lantai 2 ada tamannya seolah-olah lantai 1. Nah, ini adalah ruangan yang berisi juga penuh dengan barang-barang antik, kam-kam lama yang dikumpulkan dari sumbangan ataupun dibeli oleh Su Arya dari rumah-rumah orang-orang kaya zaman dulu, penganut Buddha, Chinese Buddhism, dan juga mungkin ada beberapa wihara yang sudah tidak merawat dikumpulkan oleh Su Arya di ruangan ini. Ini kelihatannya yang tengah ini kam nih. Ya, nah bisa kita lihat betapa telatennya beliau mengumpulkan dan merawat benda-benda yang sangat berharga ini. Tentu saja berharga bagi kita yang mengerti. Bagi yang tidak mengerti ya mungkin dianggap tidak ada harganya. Ya, ini tutima tutikung. Ya. Nah, ini adalah ruangan penghormatan pemujaan para leluhur spiritual. Nah, yang paling atas itu adalah Yang Mulia pendiri dari Wihara Guanghuasi di Putian, Tiongkok. Dan itu murid-murid beliau ada 5 orang, dan yang paling kanan dari saya ini itu adalah Yang Mulia Arya Mula Pencing Patsu. Jadi itu ada guru dari Sukong, ya, Mahastawira Jinarakita. Dan di bawah ini adalah murid-murid beliau, ya. Ya, sejajar tadi ini yang nomor 3 dari kiri saya ini itu adalah Tiksun, ya. Tiksun yang pernah menetap di Lenteng Sehin Kiong Padang. Nah, itu reproduksinya. Memang foto asli yang berjubah tidak ada, tetapi ketelatenan dan ketekunan serta usaha yang gigih dari Bante Arya Maitri akhirnya bisa dibuat lukisan foto dari Yang Mulia Biksu Tiksun dengan memakai jubahnya. Nah, ini adalah biku-biku selanjutnya, murid-murid Sukong. Ya, mungkin ada yang kita pernah kenal, ya. Ini yang tengah, yang tua, ya, itu adalah Yen Chuok. Itu gurunya dari Bante Dharma Wimala Mahathera yang pernah ke Padang. Nah, ini adalah leluhur dari Sangga Agung Indonesia ini, yang sudah meninggal. Ada Bante Cinadamo, ada Bante Nyana Surya Bumi, ada Bante Wajragiri, Bante Jaya Bumi, dan bante-bante lainnya yang mungkin pernah kita kenal dan pernah berkunjung ke Padang. Nah, ini adalah garis keturunan dari Buddha Sakyamuni, Lord Buddha, ya, Buddha Sakyamuni dan murid-muridnya. Tentu saja para arahat, sampai agama Buddha kemudian berkembang di Tiongkok dan kemudian terus berkembang sampai ke Indonesia. Nah, ini silsilahnya para sesepuh-sesepuh, ya, yang mulia para sesepuh
mulai dari Buddha dan ada terus garis keturunannya sampai ke biksu-biksu yang zaman sekarang ini. Tentu saja ini jalurnya jalur yang Mahayana. Nah, ini juga ada bante-bante, ya ada yang kita kenal, ya. Ini adalah Kakara, tongkat kebesaran, dan ini adalah Arca Bodhidharma, Tatmon Chuse, dan ini kursi-kursi antik di ruangan para sesepuh ini juga Kakara. Nah, ini kalau dari ruangan ini melihat ke depan sana, inilah suasananya. Ya, di luar cukup sejuk udaranya karena ada areal terbukanya. Ini banyak juga pohon-pohon bonsai yang bagus-bagus. Ini ada Cemara Wihara namanya, ya. Tenang, hening, ya silent. Terdengar gemerisik air yang mengalir di kolam-kolam yang ada di area lantai 2 ini. Toilet dan juga ada wastafel. Nah, memang diatur sangat bagus sekali. Ya, dan ini juga kamar-kamar para anggota sangga senior dari garis murid-murid dari Suhu Arya Maitri. Ini adalah ruangan rapat, ruangan pertemuan para anggota sangga. Kesannya bersih, rapih, indah, nyaman, tertib, dan aman. Semuanya tertata dengan rapi, apik. Ada satu layar besar TV, layar besar ya, Videotron. Makan, ya, walaupun tidak banyak yang tinggal di sini, namun Bante Dharma Wimala Mahathera tinggal di sini, dan ada beberapa orang pembantu, pembersih, pegawai yang tinggal di ruangan bawah. Nah, ini adalah suasana dapurnya, kecil saja namun kesannya tetap lintas bersih, rapi, indah, nyaman, tertib, aman. Nah, ini kitchen rule, aturan di dapur. Juga ada lantai 3-nya, tapi saya tidak naik ke atas
karena kelihatan lantai 3 itu adalah kamar-kamar tempat tinggal para anggota sangga. Jadi ada sebagian di lantai 2 dan ada sebagian di lantai 3. Dan juga ada sebuah ruangan khusus untuk pemujaan leluhur darah dari suhu Arya Maitri Mahastawira dan juga Bante Dharma Wimala. Tapi maaf, saya tidak bisa berkomentar banyak karena memang saya tidak mengetahui banyak tentang keluarga dari suhu Arya dan Bante Wimala. Ini dengan selesainya ruangan pemujaan penghormatan leluhur darah dari Bante Arya Maitri dan Bante Dharma Wimala di gedung Sakya Putra Mandira ini, maka berakhirlah syutingan saya di Sakya Putra Mandira ini. Semoga apa yang kami tayangkan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan yang terakhir, saya akan syuting di bangunan tengah yang tidak kalah antiknya dengan ruangan-ruangan lain. Nah, ini memang perpaduan, ada ukiran-ukiran kuno, tetapi juga ada ukiran-ukiran yang kemudian dilengkapi karena kondisinya sudah tidak lengkap. Namun sangat kita kagumi kesabaran, ketelatenan, kegigihan, dan semangat dari Yang Mulia Suhu Arya Maitri Mahastawira dalam mengkoleksi benda-benda yang penuh sejarah ini dan kemudian merangkainya menjadi satu yang indah, sangat mengagumkan dan penuh dengan sejarah di gedung Sakya Putra Mandira yang merupakan bagian dari Wihara Ekayana Graha Buddhist Center Indonesia di Jakarta ini. Ini tulisan ya, kata-kata mutiara: mendidik manusia, menanam pohon membutuhkan pembinaan dan kedisiplinan. Nah, ini adalah filsafat kuno dari Tiongkok. Dan kita lihat di sisi lain ada juga ya, rumah indah, aula yang megah, tercipta oleh kepiawaian, kemahiran teknik kerja. Nah, ini betul sekali, gedung ini Sakya Putra Mandira ini menjadi sangat indah, megah, dan mengagumkan karena kepiawaian dari Suhu Arya Maitri dan kemahiran beliau serta teknik kerja dan semangatnya untuk merangkaikan sejarah-sejarah, baik sejarah kehidupan pribadi beliau maupun sejarah Sangga Agung Indonesia yang merupakan sangga yang sangat berjasa dalam perkembangan agama Buddha. Jadi timbulnya kembali dan perkembangan agama Buddha di Indonesia tidak akan terlepas dari jasa Sukong sebagai pelopor kebangkitan agama Buddha yang kemudian dikenal dengan sebutan Bante Ayasin Jinala kita dan gurunya Su Pencing ya, dan kemudian juga bentuk Sangga Agung Indonesia bagaimana kita kenal saat ini yang selalu membina umat Buddha di Persada Nusantara ini. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf jika ada yang salah ya, dalam penjelasan maupun keterangannya, dan semoga apa yang kami tayangkan ini bermanfaat.
pesan kami, jika ada yang punya waktu kesempatan ke Jakarta, ya jangan lupa mampir mengunjungi gedung Ekayana Graha dan juga Sakya Putra Mandira ini di Jalan Mangga 2, ya nomor F berapa tadi, 27 kalau tidak salah ya. Dan mudah-mudahan Anda bisa melihat langsung keindahan, kemegahan dan nilai-nilai sejarah yang terpendam di gedung Sakya Putra Mandira ini. Demikian saja, terima kasih. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Semoga tayangan ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.